Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Kita lanjutkan materi metode penelitian terkait dengan tugas review proposal. Ya, saya ulangi lagi. Review proposal itu sebagai tahap pertama. Ya, kemudian nanti yang kedua adalah mereview pengolahan data. Ya, pengolahan data nanti diinterpretasi kemudian direview juga. Gitu. Jadi saya harapkan betul-betul kalau tahapnya sudah mencapai pengolahan data, nilainya itu saya jamin A gitu. Dan keuntungannya selain nilainya A juga, inilah proposal yang memang dijadikan menjadi proposal di skripsi. Selesai metopel, ya nanti begitu nilainya keluar, ya kamu ngajukan judul walaupun semester 3 sudah bisa juga itu ngajukan judul. Jadi judul ini adalah judul yang memang betul-betul mau diangkat di dalam skripsi nanti itu ya. Silakan tanya apa yang kira-kira yang belum paham, nanti biar kita jelaskan. Komunikasi pertanyaan juga ada di grup PA juga ya, nggak mesti di forum ini gitu. Kemudian cek juga e-learning mulai pertemuan keempat. Di e-learning nanti di-upload video-videonya terkait dengan materinya ini. Review ini targetnya sampai pertemuan ke-8. Ya. Pertemuan ke-9 nanti sudah masuk ke pengolahan data. Nanti diajari cara mengolah data dan persiapkan datanya gitu ya. SPSS, EViews, AMOS. Untuk yang pertama yang kita review supaya cepat, review yang sudah saya review yang ketiga siapa aja? Yang ketiga. Bila, Pak. Sama siapa lagi? Nggak tahu, Pak, siapa lagi. Oke, baik ya. Ini terima kasih untuk si Sabila Yana yang sudah merevisi yang ketiga kali ya. Coba jelaskan lagi sedikit bila judul, variabel dan metodenya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai judul proposal saya, yaitu analisis kesempatan kerja dan pengangguran pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Setabat. Di mana di sini saya menggunakan metode penelitian SEM dan juga uji beda dengan variabel yang terkait, yaitu variabel Y1-nya ada kesempatan kerja, kedua variabel Y2-nya ada pengangguran, X1-nya tenaga kerja, kemudian X2-nya upah minimum kota, dan X3-nya ada bidang pekerjaan. Baik, untuk terakhir revisi yang kedua kemarin, apa saja yang direvisi? Saya bilang, coba. Menambah urgensi penelitian, Pak, yang dari penelitian terdahulu. Terus novelty penelitian Bila belum, karena kemarin belum dibuat, Pak, novelty-nya. Kemudian tabel variabel operasional, bentar, Pak. Tabel-tabelnya, Pak, yang tabel variabelnya juga ada yang direvisi. Itu urgensi penelitiannya, Pak. Ini urgensinya ya? Iya, Pak. Baik, urgensi. Kemudian mana lagi? Sama sampel, Pak, sampel sama populasinya kemarin. Ini rumusannya X1 ke Y1, X2 ke Y1, X3 ke Y1. Kemudian X1 ke Y2, X2 ke Y2, X3 ke Y2. Kemudian Y1 ke Y2. Baru 8910 ini merupakan hubungan indirect, tidak langsung. Ya, kesempatan kerja itu mampu moderasi antara X1 ke Y2, X2 ke Y2, dan X3 ke Y2 ya. Iya, Pak. Dulu
rumusannya 10, tujuannya 10, hipotesisnya juga 10. Oke. 10, Pak. Nah, ini novelty-nya ya. Iya, Pak, itu novelty-nya. Kemarin belum Bila buat. Ini untuk membuat rata kanan kiri, Ctrl J, Ctrl J. Oh iya, Pak. Ctrl Iya. J, ya Ctrl J gitu. Ya. Oke, novelty. Jadi memang belum pernah ada penelitian yang metodenya ini dan variabelnya ini dan lokasinya juga di sini. Itu seperti itu dia. Pengangguran. Ini sumbernya. Sumbernya BPS, ya, Pak. Linknya langsung dia, linknya langsung Iya, waktu Pak. kamu ngambil, linknya langsung copy di atas, tempatkan di situ. Iya, Pak. Oke. Nanti terkait dengan teori, bila itu nanti tambahkan lagi teori tentang pengangguran dan kesempatan kerja. Nanti, oke, ya. Oke. Ini jarak batasnya sudah 1. Udah, Pak. Udah 1, Pak. Nah, belum 1. Jadi, oke, kita cek. Ya. 1,5. Tambahkan jurnal internasional terkait dengan penelitian terdahulu ya. Udah, Pak. Jurnal internasionalnya ada 7, Pak. Bila buat nasionalnya ada 10. Basisnya ada 10. Ya. Kemudian tiganya definisi operasional variabel kemarin ya. Iya, ada, Pak. Definisi operasional variabel. Oke, deskripsi ya, deskripsi dimensi indikator skala ya. Nah, Iya, Pak. kemudian skalanya jangan ordinal. Kemarin Bapak bilang Bapak buat ordinal, Pak. Kalau Bapak jumlah lapangan kerja itu rasio. Oh, iya, Pak. Ordinal itu sangat setuju, tidak setuju, dan lain. Oke. Oh, iya, Pak. Nah, kalau memang datanya sekunder, ini skalanya rasio. Kalau datanya Primer. data primer, tapi dia skalanya kalau dia unobserved, dia skalanya ordinal. Kalau kuantitatif skalanya rasio. Iya, Pak. Kalau jumlah lapangan pekerjaan kan jumlah, itu skalanya rasio. Oh. Kalau misalnya sangat setuju, tidak setuju, tidak memadai, kurang memadai, itu skalanya baru ordinal atau interval gitu. Iya, Pak. Terus mana lagi kemarin SEM-nya? SEM sama nambah yang uji beda, Pak. Kemarin nggak ada bila buat metode Ya. uji beda sama sampel. Nah, di sini dilihat dari sini teorinya nggak usah ditambah, tapi penjelasan dari hubungan dari sini ditambahkan lagi, hubungan antara tenaga kerja dengan tingkat pengangguran dan kesempatan kerja gitu. Misalnya di sini. Iya, Pak. Berikut itu banyak itu. Jadi cari di internet misalnya penjelasan kerangka konseptual hubungan antar variabel. Misalnya satu hubungan X1 tenaga kerja terhadap kesempatan kerja. Y1-nya apa? Y1-nya kesempatan kerja, Pak. Y2-nya pengangguran. Iya, tingkat pengangguran. Berarti garisnya ke atas. Ini ya. Iya, Pak. Ini. Terhadap kesempatan kerja dan pengangguran. Tadi di internet hubungan tenaga kerja atau jumlah tenaga kerja terhadap, baru hubungan X2-nya apa? X2-nya upah minimum kota, Pak. S3-nya
bidang pekerjaan. Nah itu. Di sini dijelaskan bagaimana hubungan antara tenaga kerja dengan kesempatan kerja dan menurut siapa dukungan dari penelitian terdahulu. Jadi di internet banyak itu ya. Cari Oh iya, seperti Pak. itu aja Dila. Ada yang silakan direvisi kalau ini sudah ada, nanti kirim, jangan lama-lama, nggak mesti harus direview. Oh iya, Artinya Pak. Nanti bila kirim ke Bapak aja. Oh iya, Pak. hari ini atau besok kalau sudah ada langsung kirim ke grup. Begitu Iya, Pak. saya cek katanya oke, langsung saya bilang ACC gitu. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Cuman baik. itu tadi kan, Pak, penjelasan kerangka konseptual. Ya, itu aja ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Selanjutnya yang revisinya sudah ketiga kali siapa? Yang kedua kali? Saya Pak Anita Pak. Pak juga. Anita Pak. Anita dulu yang bilang dulu ya. Anissa. Anita Pak. Anita. Nggak ada. Oh, ini Di dia. grup 9. Baik, ada ya. Saya cek dulu. Saya cek dulu. Reja nanti di data ya yang sudah review pertama, kedua, ketiga ya di data. Oke, jadi tahu gitu. Ini review keberapa, Nita? Kedua Pak. Kedua ya. Kedua. Nah, coba jelaskan sedikit terkait dengan judul dan metode dan variabelnya. Coba. Kemudian revisi apa yang direvisi yang terakhir? Baik, saya akan menjelaskan tentang judul saya. Judul saya yaitu Analisis Sistem Keuangan Internasional Terhadap Kebijakan Moneter dan Asia Pacific Economic Cooperation atau TAPEC pasca COVID-19. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu VAR, simultan, ARDL, sama uji beda, Pak. Terus variabel yang saya gunakan yaitu Y2 inflasi, Y1 jumlah uang beredar, X1 impor, X2 ekspor, X3 cadangan devisa, dan X4 kurs, Pak. Oke, baik. Untuk revisi yang kemarin apa saja yang sudah revisi? Penelitian terdahulunya, Pak. Kemudian apa lagi? Daftar pustaka, Pak, sama daftar isi, Pak. Baik, ini konsentrasinya moneter ya? Iya, Pak. Oke, Nita. Baik, kata pengantar, daftar isi. Kemudian dahulu ini COVID-nya, kemudian setiap direview update COVID-nya ya itu. Iya, Pak. Ini berarti menentukan negara dengan jumlah uang beredar yang terbesar atau gimana? Yang terbesar. Ini inflasi, ini udah saya periksa kemarin ya, inflasi sebelum dan sesudah COVID, udah Pak. Ini per bulan ya, grafiknya, oh ini dia ya, grafiknya Agustus ya, Oktober belum ada ya? Belum Pak, nanti Pak saya. Ya, yang lainnya juga coba perhatikan, nyari sumbernya jangan gini, tapi langsung di atas ya, jadi di atas seperti ini, misalnya datanya seperti ini dan ya. Jadi sumber langsungnya supaya bisa dilihat orang, yang lainnya juga sama, misalnya negaranya mana itu tadi, Jepang lah misalnya, Indonesia gitu. Nah, oke. Jadi tadi kan inflasi ya, Nita? Ya Pak. Inflasi. Jadi langsung link. Gimana? Yang ditampilkan langsung linknya gitu Pak.
Iya. Iya, Pak. Nah, ini kan ini kan inflasi kan, misalnya. Misalnya datanya inilah inflasi, buka ya. Indeks harga konsumen. Oke, ini inflasi ya. Jadi yang dimasukkan langsung linknya. Linknya tinggal copy aja. Iya, Pak. Saya perbaiki, Pak. Misalnya ini data, oke. Nah, ini data untuk inflasi lah, indeks harga konsumen, inflasi kan. Oke. Klik aja yang di atas, yang ininya, ya. Klik, ya, yang di atas. Perhatikan betul-betul yang lain. Klik yang di atas, dimanapun sumbernya, klik. Maka ditempatkan di proposalnya, Nita. Iya, Pak. Di sini. Nah, gini dia. Oke. Paham ya? Paham, Yang Pak. lainnya juga gitu ya, yang lainnya semuanya seperti itu ya. Boleh ditambahkan tahunnya, misalnya 2021. Boleh, silakan. Tapi nanti mempengaruhi, nggak usah aja, langsung aja seperti ini ya. Ya, Pak. Nanti kamu lupa, kapanpun lupa, kamu tinggal mengcopy ini, letakkan di internet, di Google, itu langsung akan bisa dicari lagi suatu saat ya. Yang lainnya sama ya, jangan saya ulangi lagi seperti ini. Yang lainnya kan dengar, atau yang lainnya yang nggak aktif videonya nggak denger ini. Maksudnya jangan, saya mau jangan 2 kali saya ngasih tahu, yang lainnya sudah paham caranya ya. Oke. Nah, ini kemarin, oke. Nah, ini ada dukungan dari beberapa pendapat, setiap gambar pendapat dari ahli yang lain. Oke. Udah, Pak. Udah saya buat, Pak. Ya, ini coba, ini sama ya sumbernya, Nita ya, jangan gini ya. Ya, Pak. Nanti Nah, saya perbaikinya, iya, Pak. jadi klik yang World Bank yang itu, yang nampak datanya, di copy yang atas seperti ini, gitu ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ini kemudian data, Anita, datanya, data semua udah dapat datanya. Bulanannya, Pak, nanti, Pak. Oke. Yang Segera, karena kan segera akan diolah. ya, Pak, satu variabel, Pak. Ya, susunan untuk ngolah data juga pas. Saya tampilkan bagaimana kemarin waktu ngolah data, sudah dikasih tahu ya susunan untuk sebelum ngolah data, misalnya kan. Ya. Oke, nah saya tunjukkan nanti kumpulan sebelum mengolah data. Oke, gini ya. Sebelum mengolah data, kamu nanti susunan di Excel seperti ini ya. Ya. Pertama negaranya, ini negara. Ya, negara, tahun, kalau dia tahun, kalau bulan buat bulan, ya. Kemudian ini nama variabelnya. Kodenya aja boleh, kode. Ya. Tambahkan aja lah di sini, misalnya sini. Jumlah uang beredar singkatannya apa? JUK misalnya. Misalnya bunga singkatannya BO, Bill of Payments, kurs, misalnya gitu. Nah, ini. Nah, ini negaranya. Ini negara, tahunnya tahun 2000 sampai tahun berapa? Ini. Seperti ini tampilannya ya. Seperti ini tampilannya. Oke, negara-negara, kemudian Brazil seperti ini. Jadi sebelah sini negara. Jadi Rusia, misalnya Rusia tahun 2000 sampai Rusia tahun 2000 berapa misalnya. Dan seterusnya itu. Seperti ini tampilannya. Bawah ya. Jadi sebelum ngolah data seperti ini tampilannya. Kalau bulan buat per bulan. Oke.
Kemudian oke, ini pun sama ya, ini import ya, import ini sebelum dan sesudah. Dibuat tandanya sebelah sini apa Anita ya? Itu Pak, saya buat Pak di bawah, cuma nggak nampak Pak karena warna hitam. Harus nampak, misalnya Ya Pak, nanti saya seperti ini aja, misalnya sebelum, biar jelas dia. Lihatlah punya sendal-sendal itu dia bagus, dia di pewarnaannya atau bagaimana gitu ya. Sesudahnya misalnya saat pandemi atau sesudah pandemi. Oke, kemudian ini, nah, jangan lupa sumbernya. Coba ini formatnya, atau format tabelnya itu jangan seperti ini dia di ini. Nah, seperti ini dia. Nah, atau dia formatnya di seperti ini juga bisa. Nah, ini kan sampai lari ke sana kemari kan, ini kan dipaskan, dibeneri ini apa? Dipaskan ini tabelnya. Ini grafiknya. Oke. Pada terakhir seperti ini, pada terakhir penjelasan grafik dikasih kutipan seperti ini ya semuanya. Ini kan ini pun ya kan. Ini kan grafik, ini kan grafik. Nah, terakhir grafik penjelasannya itu didukung oleh ini penelitian terdahulunya. Rumusan pakai ini rumusan panel, ini rumusan VAR. Rumusan VAR itu apakah bisa saling berkontribusi dan efektif dalam meter baik dalam oke. Ini boleh berdasarkan jumlah variabel yang VAR. Kalau ada berapa jumlah variabelnya? 6 Pak, sama Y1 itu. Iya, kalau 6 berarti 6 nah, ini 6 rumusan untuk VAR gitu. Oh iya Pak. Boleh juga 1 sih, tapi lebih jelas 6 gitu. Ya Pak, nanti Pak. Ini novelty-nya udah ya? Udah Pak. Oke, belum pernah ada penelitian lain yang persis sama grand teorinya, proses keuangan. Mbak berapa, Nita, kemarin ini? 86 Pak. Oke, terus kita lanjut ke teorinya. Penelitian terdahulu ada berapa? 80 Pak. 80. Berapa jurnal internasionalnya? 20 Pak. 20. Oke. Nah, seperti ini. Tadi saya bilang, ini yang belum ada tadi ya. Iya Pak, itu yang belum ada. Ini Krakausto penjelasan dari pengaruh antara ini seperti ini. Ada contohnya itu. Nah, ini, oke, seperti itu. Rangka baru terbentuk rangka berpikir, baru metode simultan, PAR. Semuanya jangan pakai PAR, tambahkan S-nya ya. Struktural ya. Gitu. Oh iya Pak. Itu udah lama itu PAR itu ya. Punya Kak Melania itu kan pakai S-PAR juga, punya apa itu? Kemarin Bapak bilang VAR Pak, makanya enggak di S-PAR, semuanya pakai S-PAR aja ya. Oh iya. Dia ada langkah terakhir, hampir sama, bedanya ada langkah persamaan terakhir yang menunjukkan dia strukturalnya, S-PAR-nya gitu. Oke. Kemudian mana lagi yang direvisi kemarin? Yang bab 3. Jenis dan sumber datanya Pak, enggak saya buat. Ya, oke. Ini sumbernya langsung ya. Oke. Kalau Ya, ini, Pak. nah kalau ini
ini juga boleh dua. Misalnya ini kan Bank Dunia atau link yang tadi, copy kemari ya. Karena kan nanti kamu lupa atau yang membaca teman-teman yang lupa kan Bank Dunia di mananya gitu, ya kan? CIC data. Jadi yang tadi saya buat tadi ya, oke. Nah, ini supaya lebih jelasnya lagi kan gini dia. Nah, ini. Ya, Pak. Oke, yang lainnya juga sama ya gitu. Nah, gitu. Jadi suatu saat ada teman atau kamu mau buka lagi tinggal copy ini. Kalau buka hanya CIC data aja kan lupa kan kadang. Tapi kalau ini kan udah jelas, nampak langsung ke inflasinya gitu. Nah, seterusnya gitu, lebih bagus lagi. Oke. Kemarin ada lagi yang direvisi, Nita? Daftar pustakanya, Pak. Jadi daftar pustaka Nita yang 80 masukkan situ juga. Oh iya, Pak. Selain yang ada di kutipan. Jadi yang 80 itu yang di kutipan itu, nah ini tadi saya bilang, kenapa nggak bisa kamu buat rata kanan kiri? Ctrl J. Nah, Ctrl J, jengkol. Nah, bisa kan? Gampang. Oke. Daftar pustakanya harus ini saya kasih tahu yang lain. Semua teori-teori itu, semua teori kutipannya itu masuk di pilihan terdahulu. Kalau pilihan terdahulunya ada 80, berarti daftar pustakanya ada 80 juga. Semua sama ya yang lain. Ya, Pak. Itu. Jadi di pilihan terdahulu ya ada kutipannya lah. Kutipan itu baru dimasukkan ke pilihan terdahulu. Nah, ini kan sedikit kan. Ayo. Jadi ini daftar pustaka isinya seperti ini contohnya. Yang lainnya juga sama. Jadi kalau misalnya di sini ada kutipan, misalnya di bab 1 ada kutipan, mana ya? Nih, Dwi. Kan ini Dwi. Itu saya buat, Pak. Cuman di penelitian terdahulunya, Pak, tadi. Iya, itu Dwi. Siapa lagi misalnya ada ini Ambarini, ya kan? Ini Lestari, Dwi, Ambarini. Nah, itu dimasukkan di sini di pilihan terdahulu semuanya ya. Ada di sini Dwi. Ya semua kutipan masukkan sini apa? Ada judulnya di sini. Ya, paham ya semuanya ya. Jadi si Dwi tadi ada di sini. Jadi semua kutipan ada di sini. Jadi berarti daftar pustakanya juga sebanyak 80 tadi. Buat lagi ya. Ya, Pak. Nah, tinggal memindahkan ke bawah. Saya pikir nggak banyak direvisi. Lengkapi semua datanya apa, Anita. Lengkapi Ya, semua datanya. Kemudian mungkin sekali lagi nanti di ACC nggak mesti hari hanya ya, besok lusa kalau sudah oke dikirim aja kalau udah oke. Dikirim ke grup ya, Pak? Ke grup nanti kan langsung saya periksa juga, begitu saya buka laptop periksa, kalau ada revisi saya bilang revisi, kalau ACC saya bilang ACC. Komtingnya langsung mengupdate absensinya ya, sudah sampai di mana. Kemudian yang kedua ya, Anita ada yang mau ditanyain? Enggak, Pak, cukup 11, Pak. Oke, kasih ya. Kemudian yang kedua lagi siapa? Saya Pak Jura. Ngirimnya kemana? Ke grup jam 8 yang Metapel, Pak. Metapel jam 8.
Jam 8. Oke, ini. Ya. Oke. Siapa lagi yang dua kali revisi? Saya Pak Tarisha. Saya antar ya. Tarisnya kelas jam berapa? 9.40 Pak. 20 ya. Oke, baik. Juraida, silakan jelaskan sedikit tentang judul, metode, kemudian variabel, dan yang terakhir revisinya apa ya, terkait revisinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Analisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter dalam Pemulihan Resesi Ekonomi di Negara APEC pada masa pandemi COVID-19. Di sini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama metode simultan, yang kedua panel ARDL, yang ketiga uji tes beda. Di sini saya menggunakan variabel Y-nya. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua inflasi dengan X1-nya adalah permintaan uang, X2-nya ekspor, X3-nya investasi, X4-nya ada suku bunga real, X5-nya ada konsumsi, Pak. Revisinya apa sejak kemarin terakhir? Yang terakhir kali revisi itu Bapak menyuruh menambahkan argumen-argumen di setiap grafik, Pak. Gitu. Setelah itu juga menambah jurnalnya, Pak. Sebanyak 10, itu aja, Pak, yang Bapak suruh. Oke, baik. Oke, mekanisme. Nah, ini Juraida, saya lupa. Ini negara APEC ada berapa? Di sini saya pakai 7 negara, Pak. Semuanya ada berapa negara? Semuanya ada banyak, Pak. Nah, kamu pikirkan nama lain dari negara yang mewakili APEC itu, dari 7 negara itu apa namanya? Jangan Iya, Pak. jangan gini ya, jangan apa misalnya Seven APEC, jangan itu. Tapi nama lain dari ketujuh negara itu apa? Kamu bebas gitu. Iya, Pak, memang masih dipikir tapi belum nemu, Pak. Jadi Nggak apa-apa, sambil berjalan aja nanti itu. Ya. Iya. Jadi nanti pertemuan nanti terakhir nanti biar sudah ngolah data itu sudah ketemu dia judul-judulnya, ya, apa namanya, nama negara, sebutan negaranya itu kamu yang buat sendiri, gitu ya, kamu yang buat sendiri. Baik, ini sudah bagus. Kemudian terkait dengan perkembangan data, datanya apa saja kemarin itu yang sudah ada semua ya? Data saya udah ada semua, Pak. Oke, baik. Seperti ini ya, yang lain silakan membuat sumbernya seperti ini langsung dan tambahkan diolah oleh penulis tahun 2021 seperti ini semua. Ya, seperti ini. Karena sumbernya yang asli seperti itu tapi tetap diolah sama kita sendiri. Nah, ini sumbernya itu tabel yang atas diolah benar ini ya. Kemudian nah ini PDB berdasarkan kuartal ya, ini sebelum dan sudah COVID ya, seperti ini. Kemudian ini penjelasan, ini kan grafik ya kan, di bawah grafik ini kan menurut kita semua kan penjelasan grafik di atas. Nah, mesti ada dukungan dari penelitian terdahulu yang menyatakan bahwasanya ini seperti ini yang banyak gitu ya. Penjelasan kita misalnya ekspor COVID mempengaruhi ekspor menurut siapa gitu. Nah, dan seterusnya gitu. Tambahkan. Jadi kapan ada waktu ditambahkan ya. Ini inflasi juga sama ini sumbernya. Nah, ini sama tadi ya, Juraida, coba mesti pas. Iya, Pak.
inflasi dari trading ekonomiknya. Tadi dari CIC data. Beda ya? Oke. Beda Pak, saya dari trending sama CIC saya nyari data. Oke. Ini sebenarnya sudah juga sama. Nah ini benar kan? Ini pernyataan kamu sendiri dan ini didukung oleh pernyataan orang lain. Kalau kamu bilang misalnya ginilah, inflasinya mengalami penurunan atau inflasinya mengalami peningkatan ini ya, peningkatan ya, karena apa, penyebabnya apa, dan didukung oleh pernyataan siapa. Nah, ada penelitian atau pernyataan dari Suharyanto tahun 2020 itu menyatakan bahwasanya itu COVID itu mempengaruhi inflasi atau apa gitu penjelasannya. Nah ini seperti ini ya. Nah ini juga, nah seperti ini dia. Jadi pernyataan kamu di atas didukung oleh pernyataan yang sama seperti ini ya. Ada beberapa ya. Cari aja di internet topik dari Juraida, topik dari gambar inflasi ini apa yang di bawah ini intinya. Intinya menyampaikan adanya peningkatan atau penurunan di setiap tahunnya Pak gitu kan, di setiap bulannya gitu. Siap itu argumen pendukung apakah peningkatan atau penurunan gitu Jura tambahin di situ Pak. Iya, jadi misalnya gini kan, inflasi, dampak COVID-nya salah satunya inflasi. Kemudian inflasi itu COVID mempengaruhi inflasi dan inflasi itu akan menyebabkan dampak yang lain. Nah, atau inflasi itu dipengaruhi oleh apa gitu. Didukung oleh teori. Gitu. Bukan penelitian terdahulu ya. Ini menentukan negaranya ya. Oke, kemudian ini nilai kurs kemarin sudah ya. Nah, ini seperti ini juga Juraida. Jadi link langsungnya nanti tempatkan di sini ya, Juraida. Iya Pak, nanti Jura. Yang kurs begitu terbuka kursnya, maka kamu copy atasnya, letakkan di sini juga sama. Ya, kasusnya sama dengan tadi si Anita gitu ya. Nah, ya, ini ada pendukungnya ini ya, pernyataan mendukung seperti ini kan bagus ya. Ya. Jadi setiap penjelasan dari grafik didukung oleh seperti ini ya penjelasannya. Kemudian yang ini, oke. Nah yang ini dia seperti ini. Jadi semua dijelaskan. Jadi ini permintaan uang ya, permintaan uang, dan grafiknya juga. Oke. Semua datanya udah dapat, Juraida. Udah Pak, udah. Oke. Nah ini juga diperbaiki Juraida, ya. Iya Pak, nanti di setiap datanya Jura tambahin yang sesuai Bapak. Seperti ini dia, seperti ini ya. Iya Pak. Nah, gitu. Jadi kapan kamu melihat lagi bisa membuka linknya tersebut. Nah, ini pun gitu juga ya. Oke. Ini sudah ada penelitian terdahulunya juga mendukung. Ya. Selain kutipan pendukung dari pernyataan grafik, apa aja, Jureda? Maksudnya Pak? Yang direvisi apa aja kemarin? Sama nambahin jurnal 10 lagi Bapak suruh. Oke, baik. Saya ulangi juga sama. Penelitian terdahulunya ada berapa? Saya ada 90 Pak. Terus 90. ya, berarti daftar pustaka kamu 90. Iya Pak. Nah daftar pustakanya Jura kalau misalnya setiap pengolahan nggak apa-apa gitu Pak. Soalnya kan banyak, jadi biar sekalian nyarinya. Ya pokoknya kapan segera kamu tambahkan ya itu. Yang ini kan tinggal copy Iya, aja. Ini kan tinggal ini copy letakkan di daftar pustaka ya. Iya Pak. Nanti Jura kerjanya sekalian semua gitu Pak, biar siapnya semua. Oke. Penelitian terdahulu ini. Nah, yang penjelasan dari kerangka konseptual ini juga bisa diambil untuk mendukung pernyataan kamu yang di atas. Ini untuk mendukung pernyataan kamu yang di atas, ya di bab 1 tadi. Oke, ini PDB inflasi ekonomi.
Oke, daftar pustakanya jangan lupa ya, bila Juraida daftar pustakanya Iya, Pak. sesuai dengan jumlah penelitian terdahulu yang punya kamu. Iya, Pak. Silakan kamu perbaiki secepatnya, nanti saya ACC ya di grup, ya misalnya besok Oh, saya. Pak, berarti yang Jurat tambahi daftar pustakanya aja sama yang setiap data tuh ada link-linknya gitu kan, Pak? Ya, linknya memang betul-betul link yang terbuka gitu ya. Artinya kalau coba Iya, Pak. logikanya gini. Kalau kamu kalau misalnya kamu menyimpan uang, itu kan bukan di sekitar rumah, kan itu kan buka pintu, udah gitu masuk di dalam kamar lagi, di dalam kamar masuk di dalam lemari lagi, di dalam lemari masuk di dalam laci, di laci masuk di dalam dompet. Artinya sumbernya bukan rumah, bukan terasnya, tapi sumbernya dompetnya tadi, Dompetnya. paham kan? Jadi sumbernya di Paham, Pak. dompet. Kalau nanti supaya kamu carinya gampang, kalau kamu misalnya uangnya ambilkan uangnya di rumah gitu kan, di rumah kan banyak. Jadi kan artinya betul-betul yang memang terbuka, yang memang filenya, pas filenya terbuka, copy link atasnya letakkan di situ. Secepatnya silakan di-share juga, dibenerin Juraida di grup, supaya ini saya sisi langsung. Iya, Pak. Mungkin kalau nggak lusa, Pak, lusa. Ya, persiapkan untuk pengolahan data. Persiapkan, baca-baca, setelah selesai baca-baca. Sebelum diajari, baca-baca juga di Google itu kan banyak pengolahan data dengan e-views. Terus misalnya kalau misalnya gini, pengolahan data panel RDL dengan e-views, pengolahan data VAR dengan e-views di YouTube dibaca-baca juga, didengar-dengar juga supaya lebih cepat paham ya sebelum diajari gitu. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya.